Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabar Ananda pagi hari ini? Semoga Ananda tetap semangat ya mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini walaupun dalam suasana daring. Selanjutnya pelajaran kita yang kedua yaitu tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan berdoa tadi, pelajaran kita mendapat keberkahan. Jelaskan tadi bahwa kita masih melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang minuman keras. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan bahaya minuman keras, judi dan pertengkaran. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Pada kesempatan kali ini. Baiklah, yang pertama kita masuk adalah bahaya mengkonsumsi minuman keras. Apa bahaya dari kita meminum minuman keras? Yang pertama adalah menurunnya kesehatan. Jadi bagi orang yang meminum khamar akan menurunkan kesehatan dia. Terlalu banyak dia meminum itu akan menyebabkan dia mabuk dan juga pingsan. Bahkan orang yang meminum minuman keras itu bisa hilang akalnya. Yang kedua, rusaknya organ tubuh bagian dalam. Apa aja yang rusak oleh minuman keras ini? Yang pertama adalah jantung, liver, paru-paru, ginjal, serta saraf bagi orang yang meminumnya. Jadi organ tubuh kita akan rusak jika kita mengkonsumsi minuman keras terus-menerus. Yang ketiga, mengganggu kestabilan jasmani dan rohani. Yang keempat, menghalangi manusia untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena hatinya menjadi gelap dan keras, sehingga mudah sekali berbuat hal yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mental menjadi labil dan mudah tersinggung, dan juga menyebabkan salah paham yang mengundang sikap benci dan permusuhan. Itu adalah bahaya dari mengkonsumsi minuman keras. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghindari minuman keras atau miras itu? Yang pertama, cara menghindarinya adalah memahami akibat buruk atau bahaya yang ditimbulkan oleh minuman keras. Jadi kita harus tahu apa akibat buruk dari mengkonsumsi minuman keras. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan ajaran agama. Jadi kita harus lebih meningkatkan bahwa dengan beribadah kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita akan senantiasa mendapat perlindungannya. Yang ketiga, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari mengkonsumsi minuman keras. Dampak dari bahaya judi. Apa bahaya kalau kita melakukan perjudian? Ada beberapa dampak atau akibat buruk yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah dapat merusak iman. Jadi orang yang berjudi itu akan merusak iman kita. Yang kedua, merugikan diri sendiri dan orang lain. Tidak hanya merugikan diri sendiri juga orang lain, juga akan merugikan ekonomi. Kenapa? Karena ketidakpastian usaha yang dilakukan. Yang ketiga, dapat mendorong berbuat syirik. Yang keempat, melalaikan ibadah. Jadi orang-orang yang
suka berjudi, dia akan lalai dalam ibadah, akan menghalangi mereka untuk berzikir kepada Allah. Yang selanjutnya adalah akan menghabiskan waktu. Jadi judi itu akan membuang-buang waktu kita, akan membuang-buang uang kita. Kemudian mendorong pelakunya berbuat jahat. Jadi orang yang suka berjudi itu, mereka juga bisa melakukan perbuatan jahat. Mereka bisa melakukan pencurian, mereka juga bahkan bisa melakukan pembunuhan. Nah, kemudian orang yang berjudi adalah temannya setan. Jadi orang yang berjudi itu adalah teman setan. Selain itu, judi juga dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan. Kenapa? Karena perbuatan judi dapat menghilangkan harta dan harga diri seseorang dalam waktu yang relatif singkat. Jadi itulah dampak dari judi. Kemudian, bagaimana cara menghindari perbuatan judi? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari perbuatan judi. Yang pertama, senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Yang kedua, menghindari pergaulan dengan penjudi. Jadi kita harus jauh dari orang-orang yang suka berjudi agar kita tidak terjerumus ke dalam perjudian. Yang ketiga, mencari rezeki yang halal dan qanaah dengan pemberian Allah. Jadi kita harus menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang keempat, beristighfar dan selalu memohon ampun serta perlindungan dari Allah. Jadi kita harus selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah agar semua dosa-dosa kita yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah dan juga kita akan terhindar dari perbuatan judi. Nah, itulah judi. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pertengkaran. Jadi, yang ketiga adalah pertengkaran. Pertengkaran ini ada penyebabnya. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang berasal dalam diri kita, yaitu mentalnya masih lemah atau masih labil, masih dalam pencarian jati diri dan tujuan hidupnya. Orang-orang seperti inilah yang mudah sekali terhasut atau terpicu untuk melakukan pertengkaran karena mentalnya masih labil, masih lemah. Yang kedua, faktor keluarga. Faktor keluarga juga penentu terjadinya pertengkaran. Kenapa? Karena adanya kekerasan dan ketidakharmonisan dalam keluarga akan memicu seseorang, akan menyebabkan seseorang bisa melakukan pertengkaran. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan ini juga menyangkut sekolah, teman bergaul, media televisi, media cetak, dan lain-lain sebagainya. Jadi, faktor lingkungan ini sangat besar juga pengaruhnya terhadap terjadinya pertengkaran. Itu juga bisa disebabkan oleh teman-teman pergaulan kita, mereka orang-orang yang kurang baik. Kita juga akan bisa terjumus kepada orang yang kurang baik. Akan terjumus kepada pertengkaran. Media televisi. Di televisi sering banyak kita lihat pertunjukan-pertunjukan yang tidak bagus. Maka akan bisa memicu seseorang untuk melakukan pertengkaran. Media cetak seperti koran, itu ada juga menjelaskan tentang bahaya. Jadi kita harus bisa melihat dan memperhatikan betul apa bahaya-bahaya dari pertengkaran. Kemudian bagaimana cara kita untuk menghindari atau bagaimana cara kita supaya tidak terjerumus ke dalam pertengkaran? Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, memperkuat keimanan kepada Allah dan tujuan hidup. Yang kedua, membiasakan untuk segera meminta maaf jika melakukan kesalahan. Jadi kalau kita melakukan suatu kesalahan atau kekhilafan, maka kita harus segera minta maaf supaya kita terhindar dari pertengkaran. Yang ketiga, memupuk semangat kebersamaan dan toleransi. Dan yang keempat adalah berusaha untuk mengoreksi kekurangan dari kesalahannya sendiri. Jadi kita harus introspeksi diri kita supaya
kita tahu di mana letak kesalahan kita, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang bahaya minuman keras, kemudian bagaimana cara menghindarinya. Yang kedua, bahaya judi dan cara menghindarinya. Kemudian bahaya pertengkaran dan cara menghindarinya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini dapat Ananda pahami, dapat Ananda lakukan dalam kehidupan sehari-hari, agar Ananda semua terhindar dari hal-hal yang buruk. Dan Ibu sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.